7 hal yang meruntuhkan jiwa atau mental. Ini saya mengambil 7 hal yang meruntuhkan jiwa atau mental seseorang yang sifatnya itu lembut, sifatnya terkadang tidak kita sadari. Kita membutuhkan satu tafakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua salawat salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam ini kita memposisi sebagai hamba yang fakir, hamba yang butuh memproses diri kembali kepada Allah di setiap tarikan nafas, disertainya kesadaran adanya kehadiran Dia dalam membangun sebuah karakter jiwa yang bertumbuh, yang maju, yang memiliki dampak terhadap perkembangan diri kita dan perkembangan lingkungan dalam membangun sebuah peradaban baru. Di balik yang tampak atau yang tidak tampak, bahwa keadaan dan situasi di kehidupan kita banyak menghadapi hal-hal, paling tidak dalam kita menghadapi diri kita untuk menjadi manusia yang memproses kembali kepada Tuhan hingga tumeka, hingga sampai menyatakan selamat, menyatakan abadi abadan dalam keselamatan menyatu dengan Tuhan, yang dimulai prosesnya sejak saat ini, sejak kita sadar dalam memproses kesadaran diri. Kita memerlukan satu kesadaran bahwa secara fitrah, secara adi kodrati, bahwa inti manusia ada di dalam keberadaan jiwanya, berada di dalam diri kita. Kesadaran bahwa ada kehidupan yang batin yang menggerakkan kehidupan yang lahir. Ini yang untuk terus kita jaga. Maka yang kita jaga adalah membentuk jiwa-jiwa yang tumbuh bagaikan biji yang selalu tumbuh dan berkembang, berbuah. Makanya kita pada season ini kita berbicara perihal dengan karakter pembentuk jiwa maju, bertumbuh, dengan mewaspadai sifat dan watak penghancur jiwa. Yang di season nantinya juga ada penghidup jiwa untuk mencahayakan kehidupan. Kita mewaspadai sifat dan watak yang dapat melemahkan jiwa, menghancurkan jiwa dalam kita, dalam diri kita.
kita berproses menjadi manusia yang jiwanya bertumbuh, maju dan berkembang dengan baik, yang akan menggerakkan kehidupan yang lahir dalam membangun peradaban sosial, peradaban yang ini atas kehendak Allah. Ada satu keyakinan yang dipijakkan pada keimanan bahwa kita itu menghadapi satu perubahan peradaban, di mana peradaban yang lama kalau kita nelesih memang tanda-tanda untuk berganti peradaban baru semakin jelas, semakin konkret, baik dalam sosial, dalam ekonomi, dalam politik. Apalagi kalau kita melihat alamnya. Akan tetapi ini tidak menjadikan kita ini diam, tidak melakukan aktivitas apapun, hanya menjadi manusia yang menunggu. Justru dengan tanda-tanda yang semakin jelas, semakin tampak, maka kita untuk membangun kesadaran kita untuk semakin baik kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang menunjukkan kita membangun peradaban yang baru dari hal yang paling kecil terhadap diri kita dan dampak terhadap lingkungan di kehidupan kita ini. Karena tujuan sucinya adalah keselamatan. Tujuan utamanya adalah keselamatan, sehingga kita juga membangun perilaku-perilaku dalam sistem keselamatan. Saya pertama ini nggak akan mengurai secara detailnya dari masing-masing karena juga sudah sering terungkap, atau mungkin bisa jadi akan kita ungkap secara detail pada masa waktu yang season selanjutnya. Kalau secara garis besar bahwa sifat dan watak penghancur jiwa itu perilaku-perilaku fasik. Satu, perilaku fasik. Perilaku fasik itu orang yang tidak memiliki fakta iman, akan tetapi perilakunya seperti orang iman, dalam pengertian sikapnya itu berada di dalam perilaku sok kenal, cenderung pada perilaku arogansi. Perilaku fasik itu perilaku yang orientasinya adalah hanya pengetahuan lahir tentang kehidupan ini. Semua yang menjadi pertimbangan adalah lahiriah, jasadiah. Sama sekali tidak mengenal, tidak dikait hubungkan dengan masalah kehidupan batin, kehidupan diri yang berada di dalam jiwa, sehingga tidak membentuk jiwa. Kemudian yang kedua, perilaku munafik. Perilaku munafik itu intinya perilaku yang merusak hubungan atau interaksi, merusak kehidupan sosial, merusak pertemanan, merusak keguyup rukunan. Jadi munafik itu orang-orang yang sangat mengabaikan tentang sosial. Itu ada hal yang harus dibangun dalam membangun keharmonisan, entah melalui kata, tindakan, perilaku, yang semuanya mengarah, tidak menghitung, tidak memperhitungkan sesuatu yang menjadikan soleh dan maslahah atau menjadi baik. Semuanya merusak. Tapi untuk dibedakan antara orang yang tenggelam larut, apa berarti hanya sekedar supaya rukun, berarti kita boleh ngapusi, hanya sekedar rukun berarti kita boleh melakukan
hal-hal yang merusak diri, umpamanya minuman keras, kan hanya untuk merukuni, ya, itu salah tempat, salah posisi gitu ya. Ini sebagai permisalan aja. Kemudian yang kita waspadai yang selanjutnya sifat dan perilaku watak kufur, perilaku kekafiran, perilaku yang tertutup, jumut, kaku dan beku karena orientasi jasadiah, karena orientasi lahir, karena segala sesuatunya dihitung melalui angka-angka semata. Bukan ikhtiarnya yang dihitung, tapi angkanya. Entah angka itu diperoleh dari mana, yang penting angkanya, bukan prosesnya. Kalau kita melihat kesuksesan orang lain, itu biasanya kita hanya melihat hasilnya, tapi prosesnya kita tidak pernah melihat. Kelukaannya, kesakitannya, kesulitannya kita tidak pernah bisa melihat. Yang kita lihat itu hanya kesuksesan yang bersifat lahiriah. Itu sifat dan watak kufur, itu cenderung kaku. Maksudnya makna kufur, kafir itu kaku, beku, ta'asub atau fanatik. Fanatik itu cenderung kepada kelompok dan golongan. Orang yang tidak bisa menerima argumen, dasar pijakannya itu pokoknya ini, nggak ada argumennya begitu. Tapi intinya pijakannya tidak iman. Memang kita bergerak itu memiliki satu keyakinan atau kepercayaan, tapi anggapan atau kepercayaan itu harus dipijakkan pada fakta iman. Fakta iman. Iman itu masalah ma'rifat. Ma'rifat itu persaksian, dan kedua pembuktian, diwujudkan dalam perilaku perbuatan. Kemudian perilaku yang keempat yang butuh kita waspadai, perilaku syaitoniyah, perilaku yang syaitan itu adalah adu mubin, perilaku yang sebagai musuh yang nyata, bahwa orang yang berada di dalam tali setan itu cenderung terombang-ambing oleh kehidupan ini, mudah larut, mudah bingung, mudah hatinya itu mudah terikat oleh hal-hal materialistik, hal-hal yang bersifat lahiriah, yang didasarkan atas pijakannya adalah pertimbangannya selalu dari luar dirinya, di luar dirinya bahagia, di luar dirinya kehormatan, di luar dirinya. Jadi mengenai orientasi jiwa itu ditanggalkan. Itu adalah orang yang terikat oleh perilaku syaitan. Kemudian yang kelima itu sifat jiniyah, sifat yang segala sesuatunya mau bergerak, mau beraktivitas, itu jika diperhatikan, jika ada pamrih, jika mendapatkan alem-aleman atau mendapat pujian, jika mendapatkan validasi. Jadi kalau kita itu bergerak baru semangat jika ada pujian, jika ada pengakuan, diiming-iming dengan pengakuan baru kita semangat belajar. Maka kita harus hati-hati untuk, katakanlah kalau hanya sekedar untuk memicu awal silakan, akan tapi untuk tidak larut seterusnya kita melakukan itu hanya karena mencari, memang niatnya mencari pengakuan, mencari validasi.
orang yang mudah kosong hatinya, orang yang mudah kosong, sehingga dia bergerak seperti ada nilai tapi sebenarnya kosong. Ini orang yang selalu mencari pengakuan. Kemudian watak yang ke-6 itu iblis. Perilakunya selalu membantah. Iblis itu menilai terus ke orang lain, itu selalu kepada orang lain itu enake negatif. Enake itu iblis itu mengendalikan dan mengontrol orang lain, untuk menguasai orang lain, mengontrol orang lain, mengendalikan orang lain demi kepentingan dirinya. Itu garis besarnya mengenai iblis. Detailnya mungkin suatu saat kita akan buka tentang fasik, munafik, kufur, syaitan, jin, iblis gitu. Kemudian perilaku nafsiyah ananiyah itu perilaku, kita menggunakan bahasa luar karena mungkin banyak yang sering melihat film Cinderella umpamanya begitu. Penyakit yang butuh kita waspada itu adalah penyakit Cinderella kompleks. Jadi maunya menunggu, ngenteni. Jadi tidak berbuat apa-apa karena untuk menunggu anugerah. Orang sing jagake, orang yang sangat bergantung, kebergantungan, orang sing tangi turu, bar turu, mangan karo turu, ngombe karo turu. Itu Cinderella kompleks. Jadi ya kaum rebahan terus menerusnya. Kemudian istilah juga kita ini ambil dari luar, Dunning-Kruger effect. Ini bahasanya ya orang yang tidak bisa melihat potensi dirinya sendiri, orang yang tidak bisa melihat potensi dirinya sendiri. Apa yang dia tahu itulah yang benar. Yang orang lain tahu kalau dirinya tidak tahu itu salah. Yang benar itu adalah apa yang dia tahu, itu yang diyakini, itu yang dianggap, dan itu yang benar. Orang yang berada di dalam Dunning dan Kruger effect ini diberi masukan sulit. Jadi jangan menjadi orang-orang yang Dunning Kruger effect. Ini terkadang ini sifatnya sebagai fase. Ya, ini sekilas yang suatu saat kita akan detailkan. Selamatkan jiwa kita dengan terus menjadi hamba yang sadar, hamba yang menjaga kelangsungan hidup dengan terus memandarkan, memancarkan cahaya kehidupan. Karena sesungguhnya tugas Anda di dunia ini itu adalah menghidupkan ruh Anda, ruh Anda untuk terus dapat memancarkan cahaya kebenaran dalam kehidupanmu. Jangan matikan cahaya di dalam dirimu. Adanya benih cahaya, maka nyalakan cahaya itu. Jangan matikan cahayamu itu. Kalau hak untuk menyambung supaya benih itu tumbuh dan bercahaya, maka kamu harus berada di dalam kebenaran, mencari kebenaran, kemudian berada di dalam kebenaran. Nah, apa
Apa saja yang mempengaruhi ini? Sebelum saya lanjutkan, ini tadi juga ada informasi kaitannya dengan yang keberlimpahan saya terima ke jamaah yang ketepatan juga. Sekarang juga di Sabang Ranting juga ngumpul untuk keberlimpahan. 7 hal yang meruntuhkan jiwa atau mental. Ini saya mengambil 7 hal yang meruntuhkan jiwa atau mental seseorang yang sifatnya itu lembut, sifatnya terkadang tidak kita sadari, kita membutuhkan satu tafakur. Walaupun sudah sering, tapi ini kan ingat mengingatkan. Setiap kali kajian sifatnya secara perennial, sifatnya secara keabadian dari guru kita, dari guru-guru, itu selalu ditutup dengan kalimat ilik kinilean, bebarengan, kebersamaan, puji pinuji. Jadi itu sesuatu yang sesungguhnya luar biasa, yang dampaknya itu akan membangun sebuah mental yang kokoh, mental yang kuat, mental yang bakah, kukuh, ya mental yang tidak rapuh. Puji pinuji, iliki nilean, itu sesuatu yang trap-trapannya kan membutuhkan detail pembicaraan yang untuk saling menyelami, saling memahami. Hindari sebuah perilaku mulai dari pembicaraan, sikap, perilaku yang merendahkan atau menyepelekan. Hindari sikap dan perilaku yang menyepelekan, menjadi manusia yang tidak bisa menghargai kelebihan orang lain. Hindari menjadi orang-orang yang tidak memiliki empatik kepada orang lain. Orang yang tidak bisa menghargai orang lain, orang yang tidak bisa menghargai orang lain, itu wujudnya begini. Orang yang tidak bisa menghargai apa yang telah dicapai oleh orang lain. Orang seperti ini tidak bisa melihat orang lain maju. Jangan menjadi orang yang tidak bisa melihat orang lain itu bertumbuh, maju, berkembang. Terkadang dikemas dengan nada yang sangat normal, sangat halus. Pada saat ada orang yang melakukan sesuatu, kemudian kita patahkan semangat itu tanpa dengan argumen, akan tetapi dengan satu kalimat, kamu yakin kamu bisa? Saya kok tidak yakin kalau kamu bisa melakukan itu. Wong saya tahu kamu, kayaknya kamu, saya nggak yakin kamu bisa melakukan itu. Orang yang pada saat kita itu menyinggung orang dengan kalimat-kalimat semisal itu, apa iya kamu akan melakukan itu? Itu merendahkan, itu menjatuhkan, menjadikan orang lain itu menjadi yang semula yakin menjadi ragu, menjadi bimbang, sehingga cahayanya yang semula menyala menjadi redup. Sehingga orang itu secara tidak sadar, orang yang kamu rendahkan itu, dia akan menjadi orang yang tidak kita ketahui sesungguhnya dia itu
akhirnya menjadi orang yang linglung. Iya ya sayang, apa ya mungkin bisa kan gitu. Karena kalau pedomannya kan saat tidak membahayakan, saat ada nalar dan rasional, maka kita akan support, kecuali kalau dia membahayakan dirinya gitu ya. Kamu lihat dia akan melompat sungai timur itu, dari timurnya sungainya, dari bibirnya timurnya Mas Ali Mas Her mau melompati sungai, temenmu mau melompat, dia ancang-ancang jauh, kemudian kamu mengatakan kamu yakin bisa melompat itu? Saya nggak yakin deh, karena rasionalnya itu sangat lebar. Kamu mengatakan nggak yakin, itu kan kalau kamu tahu bahwa orang yang akan melompat sungai itu jelas dia bisa berenang, dia bisa berenang. Seandainya dia tidak bisa berenang pun, terkadang juga kamu bisa lakukan begini, sebentar-sebentar saya akan melihat kamu melompat, saya akan support kamu melompat, saya minta waktu 1 menit atau 2 menit. Kemana? Saya mau pipis umpamanya, kamu ke belakang mencari Pak Ali, kamu mencari yang lain, tolong kamu ke timur sungai support. Nggih ngopo wingko naik kecemplung kan awak dhewe nulung. Jadi nggak perlu ngungkap aku nggak yakin kamu bisa, padahal jelas nggak bisa, wis gak iso, wis nyolot sampun nembane kan gitu kan. Tapi kan nggak bahaya, paling kan belum gitu tok ta, kelep gitu aja, mereka gak iso renang. Makanya kamu menyiapkan ban kan gitu. Sepertinya begitu gitulah. Kecuali kalau kemudian dia di wilis, kemudian di nggone di asa ingin melompat sungai baratnya, sing untuk biasanya untuk kerja bakti. Saya mau lompat, dia ancang-ancang. Wah, iki nek terus modar iki, mesti modar iki. Wes aku kok sing bingung. Iki lah nek kali etane pondok kae banyu lagi ngisore watu modar iki, mesti modar iki kan gitu. Tapi arepe ngomong apa ya mungkin kowe ora iso kan, matakan semangat. Tenek kowe ngomong ayo lompat, tak enteni, tak tunggu karo rokokan, sama saja kamu julungup nih, mesti mati nih kan gitu kan, ini mesti modari kan gitu. Itu yang satu sisi, itu berarti kamu mendorong dia untuk mati, berarti kamu nggak cinta bener. Tapi pada saat di etan kali, itu berarti kamu nggak cinta kan gitu. Kalau kamu cinta, ya wis ben nyolot. Saiki sing disiapne tambangi kan gitu kan. Saiki sing disiapi bane. Ban wis dekne nglompat tibake gak iso ngelangi, bane diuncalne. Akhirnya tinggi ngelangi tibake bane bocor. Klop. Kan sudah ikhtiar, apabila buat diangkat tinggal jenazah. Jadi seseorang yang memiliki perilaku suka merendahkan, tidak memiliki empatik, tidak bisa menghargai orang lain, ini sepertinya kita ini menjadi orang yang gagal di banyak hal. Artinya begini, kalau kita nggak bisa support, kita menjadi orang yang tidak bisa melihat orang lain maju, tidak bisa melihat orang lain itu tumbuh dan berkembang lebih baik. Bahkan tahu persis bahwa dia akan melampaui diri kita. Kita nggak bisa melihat orang lain itu ternyata mampu melampaui kita. Itu kita menjadi manusia gagal. Karena faktanya bahwa manusia gagal itu adalah
Manusia yang tidak bisa melihat dan tidak ingin melihat temannya atau orang lain itu sukses, orang lain itu lebih baik. Terkadang secara nggak sadar orang itu mendukung dan mendorong orang yang masih kecil, tapi saat orang itu yang kecil itu kemudian tiba-tiba besar, penyakit iri dan dengki itu kadang muncul di dalam benak seseorang, sehingga dia ingin melihat orang itu kembali jatuh. Ini namanya diri kita ini menjadi manusia produk gagal. Kita jangan menjadi manusia produk gagal. Jadi bahayanya itu pada saat kita tidak bisa melihat orang lain atau senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Kalau kita sudah menjadi orang yang demikian, banyak orang yang salah paham, digerakkan oleh psikologi atau emosi, nesu rumangsane marahnya itu kemenangan, padahal marahnya itu adalah fatal, kekalahan yang fatal. Kalau inilah yang sering diungkapkan oleh guru kita dari guru kita, guru kita dari guru kita, ilik kinilean puji pinuji. Jika budaya ini sudah terbangun dengan sendirinya, maka jiwamu juga akan ikut terangkat, kehidupan lahirmu juga akan terangkat dan terproses. Kita nggak sadar bahwa saat kita nggak senang orang lain itu sukses, maka sesungguhnya itu adalah menggambarkan kita juga sedang menekan diri kita sendiri untuk tidak menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang sukses. Waspadai penyakit ini jika hadir di dalam hati kita. Memintalah perlindungan kepada Allah untuk mohon ampunan, restu dan pangestu untuk tidak menjadi orang-orang yang tidak bisa melihat orang lain bertumbuh dan berkembang. Apa itu ada? Banyak. Indonesia itu apalagi kalau kita melihat komentar-komentar itu selalu komentarnya adalah orang-orang yang tidak bisa melihat orang lain lebih baik dari dirinya, entah bab dalam keyakinan atau apa begitu, karena dirinya merasa tidak. Karena orang kan tidak sadar, karena melihat sisi lahir. Sering di akhir-akhir ini saya sampaikan, pada saat ada seseorang itu lebih beruntung karena dia anaknya presiden, anaknya bupati, anaknya lurah, sehingga secara ekonomi atau secara jabatan bisa jadi dia lebih beruntung. Tapi kamu harus percaya bahwa spirit yang dapat menyelesaikan permasalahan, yang dapat menyelesaikan solusi-solusi kehidupan, memecahkan masalah sosial kehidupan yang berpengaruh terhadap jiwa, yang berpengaruh terhadap kebahagiaan, ketentraman, itu adalah spiritual. Saat seseorang uang, jabatan, ekonomi itu dijadikan tujuan, maka orang itu akan menjadi tamak dan serakah, tidak akan pernah puas. Seberapapun kekayaan yang dimiliki tidak akan pernah tuntas. Maka seseorang yang tampak kaya itu hutangnya juga semakin kaya hutang, biasanya begitu. Karena orang yang tamak, yang serakah, itu adalah menunjukkan bahwa material dunia, uang,
itu adalah tujuan, dijadikan tujuan. Saat ini dijadikan tujuan, maka sehebat apapun jabatanmu, sebanyak berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah terpuaskan. Dan pada saat sudah merasa puas, sepertinya beralih menjadi melecehkan dan merendahkan orang lain. Akan tetapi jika keahlianmu, kepintaranmu, kowe pinter herbal, kowe pinter akademik, kowe pinter teknologi, jabatanmu, mungkin kamu menjadi lurah, mungkin kamu menjadi carik, mungkin kamu menjadi bupati, mungkin kamu menjadi kemudian jadi menteri bahkan. Terus kemudian uangmu seberapa banyak, jika kamu memahami itu hanya sebagai media, itu sebagai alat, maka kamu akan menjadi orang yang jiwanya memungkinkan untuk berkembang, maju dan bertumbuh menjadi orang-orang yang spiritual, orang yang akan merasakan kebahagiaan. Banyak orang yang tampak secara material tercukupi, akan tapi kebingungan, itu cerita itu kan tidak sedikit. Tapi bukan berarti tidak kemudian dijadikan alasan malas, enggak begitu. Tadi kita matur posisinya yang satu sebagai tujuan, karena tujuannya itu yang batin, mengenai Tuhan, mengenai jiwa kembali kepada Tuhan, selamat. Kemudian dunia ini alat, sebagai kendaraan, sebagai tunggangan, juga harus dirawat dengan sebaik-baiknya, dieksplorasi dengan sebaik-baiknya. Salah satunya hati-hati dengan perilaku, waspada dengan perilaku merendahkan orang lain. Itu pengertiannya kita ada keberanian menerima anugerah yang telah diberikan orang lain oleh Tuhan. Maka itu adalah cara Tuhan dalam kita ini untuk dibangkitkan oleh Tuhan sebagai cermin kehidupan. Itu pada saat kita dapat melihat kelebihan orang lain untuk menjadi inspirasi, tapi tidak. Kadang kan orang begini, alah aku yo iso nek duwe kesempatan, kan gitu. Walaupun kamu faktanya bisa, tapi untuk mengakui, kamu kalau sudah di dalam dada itu mau mengakui, kamu hebat. Saat kamu sulit sekali mengakui, hati-hati. Itu seperti ungkapan di depan paling awal tadi, akan menjadi jinia, syaitonia, atau bahkan iblisia, menjadi pembantah. Hati-hati, akan mengarahnya ke sana, menjadi perilakunya menjadi fasik, menjadi munafik, menjadi kufur, dan seterusnya. Ini yang harus hati-hati, waspada. Bisa kamu lihat ya, bisa kamu lihat, tidak yang di dalam kita bisa melihat, tapi tidak untuk rasan-rasan, tapi untuk bertafakur, untuk cermin, untuk cermin. Satu sisi banyak orang yang, ada orang yang memiliki aset triliunan, tapi dia sangat kebingungan dengan kehidupannya. Bahkan takut aset kehilangan satu itu sudah kebingungan sekali, dan sehingga dia tidak bermanfaat bagi kanan kiri manusia yang hidup di kiri kanannya. Tapi ada orang desa, tapi dia bermanfaat bagi kehidupannya. Ada cerita-cerita semacam itu kan. Itu yang pertama. Hati-hati dengan berlaku saat kita kehilangan kewaspadaan
karena tidak bisa melihat orang lain tumbuh dan berkembang yang biasanya tampaknya secara lahir. Hati-hati, hati-hati. Seseorang yang kufur, fasik, munafik menjadi pengkhianat. Menjadi pengkhianat itu orang yang kecenderungannya tidak bisa menerima kelebihan atau anugerah yang diterima oleh orang lain. Adanya iri, hanya dengki. Saat melihat kesuksesan orang lain itu selalu normal itu, dia kan punya fasilitas kan gitu. Padahal faktanya kemampuan memecahkan masalah yang membahagiakan batin dan membahagiakan dalam menjalani kehidupan itu adalah masalah kecerdasan kehidupan yang batin. Itu nggak ada istilah beruntung, nggak ada istilah keberuntungan. Kelukaan, kesakitan yang kita tempuh, baik disengaja atau yang Tuhan menghendaki untuk mengalami kelukaan, itu supaya energi itu dialih dalam posisi sadar sebagai hamba. Artinya kelukaan itu untuk ditransformasi menjadi kecerdasan jiwa, kecerdasan batin. Sebagai contoh, kamu berani bersusah-susah dalam belajar supaya tampaknya dunianya lulus. Jika kamu mampu bahwa belajar kamu itu bukan untuk sekedar supaya lulus, tapi kamu transformasi menjadi pembentukan jiwa atau mentalmu supaya kokoh, maka kamu satu sisi katakanlah materi pelajaran juga bisa, mentalmu juga terbentuk. Kan begitu. Jika mentalnya tidak terbentuk, hanya bisa mata pelajaran, semula nggak bisa bahasa Inggris, matematika, kimia, kemudian sekarang menjadi bisa. Jika itu kamu jadikan tujuan, materialnya jadikan tujuan, tapi sungguh-sungguhmu tidak terkurangi sedikit pun, belajarmu, kesulitanmu itu adalah berfungsi sebagai pembentuk jiwa, sehingga ada penyerahan. Gimana caranya? Belajarnya karena cinta kepada Allah. Itu menunjukkan kamu cinta kepada dirimu sendiri. Cinta kepada dirimu yang bersifat batiniah. Bukan cinta tentang yang lahir jasadiah. Cinta kepada yang batin. Cinta tentang ruhiyahmu sendiri. Maka refleksnya kamu juga cinta kepada sesama manusia, karena ruhnya adalah dari Tuhan sama. Oke, pertama tadi kita berbicara itu adalah jangan menjadi orang yang tidak bisa menerima kelebihan orang lain. Seberat apapun, latihlah untuk dengan lapang dada menerima itu. Jadi lapang dada juga bisa menerima itu. Kemudian yang kedua, miliki perilaku hati-hati. Jika kamu menikmati penderitaan dan luka orang lain, ada enggak orang semacam itu? Jadi sepertinya orang itu nikmat banget saat melihat orang lain menderita. Orang lain itu luka itu bisa menikmati. Ini kan kebalikannya dari tadi itu. Jadi di dalam hati itu berbisik, ada bisikan bahwa
senang saat kita melihat penderitaan orang lain, yang padahal orang lain itu sesungguhnya bukan orang lain. Bisa jadi orang itu seharusnya orang yang kamu dukung karena itu temanmu sendiri. Bisa jadi adalah saudaramu sendiri. Bisa jadi kalau kita jamaah sesama jamaah begitu. Orang yang seharusnya kita dukung, kita support, bahkan seharusnya kita cintai. Tapi kita kok ada bisikan menikmati penderitaan dan luka orang lain. Ini kita harus hati-hati. Saat ada orang curhat kepada kamu, saat orang lain itu mengeluh atau curhat, walaupun mengeluh itu kita juga melihat konteksnya ya. Mengeluh itu seperti apa? Mengeluh. Jadi pada saat jadi jangan menjadi orang yang saat melihat kelukaan dan kesakitan serta kesulitan orang lain menjadi candaan, gurauan dan bahan tertawaan. Hati-hati dengan ini. Jangan menjadi orang yang luka orang lain, kesulitannya orang lain, kelukaan, kesulitan ya, orang lain itu dijadikan sebagai bahan candaan. Ada orangnya atau tidak ada orangnya, apalagi pada saat ada orangnya di hadapan kita. Jangan melihat kelukaan, kesakitan, kesulitan, kesukaran orang lain itu menjadi candaan, apalagi sekedar untuk bercanda jadi bahan tertawaan.